Bagi para navigator laut pertama, tentunya laut merupakan zona yang sangat tidak dikenal, berbahaya, tidak stabil, dan yang terpenting ialah area yang berbahaya. Namun, mengarungi lautan merupakan satu-satunya cara untuk menyeberangi tempat-tempat tertentu bagi para pelaut. Bagi para pelaut awal, lautan tampaknya menyembunyikan sekumpulan monster yang mengintai di kedalamannya yang tak terbayangkan. Bahkan para pelaut yang paling berani pun tetaplah menunjukkan rasa takut terhadap lautan. Dan kisah-kisah yang mereka ceritakan saat mengarungi lautan lambat laun menjadi sebuah legenda mitologi. Karena seperti sebuah pepatah, dongeng berkembang dalam penceritaan. Serta pertemuan dengan hewan-hewan yang tak dikenal di lautan yang sangat luas berpotensi menciptakan awal mula lahirnya sebuah mitologi. Untuk sebuah monster yang layak diceritakan, ukuran raksasa saja tidaklah cukup. Monster tersebut juga harus memiliki cara untuk menyerang kapal dan menghabisi para awak kapal di dalamnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai monster laut Kraken, jangan lupa like dan subscribe Olen Info ya. Oke, selama berapa abad banyak legenda monster laut yang lahir dan seiring berjalannya waktu pada akhirnya terlupakan oleh peradaban. Hanya sedikit saja legenda monster laut yang bertahan hingga saat ini. Kraken merupakan salah satu dari legenda tersebut yang mampu bertahan hingga saat ini, dan mungkin adalah monster terbesar yang pernah dibayangkan oleh umat manusia. Legendanya juga lahir dari cerita para pelaut, tetapi kemudian banyak dimodifikasi dan diperkuat selama berapa abad semenjak itu. Sudah sejak awal, Kraken secara universal dimasukkan ke dalam mitologi dan berasal dari cerita rakyat Nordik. Menurut sebuah manuskrip kuno yang dibuat oleh Raja Sverre dari Norwegia sekitar tahun 1180, Kraken hanyalah salah satu dari banyak monster laut yang ada. Namun tetap saja Kraken memiliki kekhasannya sendiri, yaitu ukurannya yang sangat besar. Bahkan digambarkan dapat berukuran hingga sebesar pulau dan mampu menenggelamkan kapal dengan mudahnya. Serta berdasarkan manuskrip tersebut, Kraken menghantui lautan antara Norwegia dan Islandia dan antara Islandia dan Greenland. Dua monster laut Nordik lainnya yang memiliki catatan yang hampir setua dengan Kraken, yaitu monster Hafgufa atau yang memiliki makna yaitu kabut laut, dan Lingbacker yang memiliki makna yaitu punggung tanaman heather. Dan mereka muncul dalam kisah saga Orvar Oder yang merupakan sebuah cerita Islandia dari abad ke-13 yang disusun oleh seorang penulis yang anonim. Kebiasaan para monster ini kemudian dijelaskan dalam ensiklopedia Norwegia yaitu Honungsskuggsjá atau yang memiliki makna yaitu bayangan raja dari sekitar tahun 1250 yang juga disusun oleh seorang penulis yang anonim. Para monster tersebut berbagi banyak fitur yang sama dengan Kraken, yaitu ukurannya yang sangat besar hingga dapat berukuran sebesar pulau ataupun gunung, serta kecenderungannya untuk menyerang kapal dan beserta para awak di dalamnya. Oleh karena itu, para monster-monster ini dianggap sebagai referensi terhadap Kraken dan kadang diperlakukan sebagai monster yang sama. Namun, sosok Krakenlah yang dianggap menyeramkan dikarenakan dianggap mampu menyelinap dari bawah dan menyeret sebuah kapal menuju kedalaman lautan yang dingin dan mencekam. Seiring berjalannya waktu, kejelasan akan sosok makhluk mitologi Kraken pun mulai dapat dibedakan dengan makhluk mitologi monster lainnya, yaitu ciri khas Kraken dengan tentakelnya yang berukuran besar. Sampai awal abad ke-18, ilmu sains dan mitos masih belum dapat dipisahkan dengan jelas, dan Kraken perlahan tapi pasti dikenal dengan bentuknya sebagai cephalopoda raksasa. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan jumlah penampakan cumi-cumi raksasa saat pelayaran menjadi lebih umum terjadi, sehingga perkembangan akan mitos Kraken pun memuncak dengan mulai munculnya kepercayaan adanya monster laut dalam wujud sebagai cumi-cumi raksasa ataupun gurita raksasa. Hal ini dapat dipahami karena memang sejak dahulu legenda monster laut Kraken telah ada, namun ada kesimpang siuran mengenai wujud aslinya.
Dan dengan adanya penampakan cephalopoda raksasa, para pelaut pun meyakini bahwa kraken adalah cumi-cumi raksasa yang mampu menenggelamkan kapal. Ukuran kraken yang sangatlah besar dan mampu menenggelamkan kapal merupakan perwujudan dari ketakutan para pelaut akan luasnya lautan yang merupakan teritori dengan banyak hal yang belum diketahui pada masa itu. Para pelaut di masa lampau menyatakan bahwa kraken akan menyerang kapal dengan lengannya yang kuat, dan jika strategi ini gagal, maka kraken dapat menenggelamkan kapal dengan menciptakan pusaran dahsyat yang dapat menyeret kapal ke dasar lautan. Menciptakan pusaran dahsyat adalah kemampuan yang paling sering dikaitkan dengan kraken dalam berbagai literatur dan ditemukan dengan beberapa variasi. Secara umum diperkirakan bahwa kraken dengan ukuran yang sedikit lebih kecil akan mulai berenang berputar-putar di sekitar kapal sehingga menciptakan pusaran yang mematikan. Namun ketika kraken dikaitkan dengan ukuran yang jauh lebih besar, maka monster itu dapat menciptakan pusaran hanya dengan cara menyelam ke dasar laut. Dan kapal yang tak berdaya itu akan ikut terseret, bahkan jika hal tersebut bukanlah niat asli dari monster kraken. Secara alami, sosok makhluk mitologi dianggap sebagai monster, manakala memiliki selera tertentu terhadap manusia. Legenda mengatakan bahwa kraken mampu memakan seluruh awak kapal. Beberapa bahkan mengklaim bahwa kraken dapat melahap seluruh armada kapal sekaligus. Terlepas dari reputasinya yang menakutkan, kraken juga dipercaya dapat membawa manfaat bagi orang-orang. Pelaut meyakini bahwa saat kraken berenang, ia ditemani oleh segerombolan ikan dengan jumlah yang sangat banyak. Diceritakan pula bagaimana ikan-ikan berjatuhan dari punggung kraken ketika ia muncul ke permukaan. Tentunya hal ini merupakan kisah rakyat di masa lalu. Ratusan tahun yang lalu, para pelaut ditakuti oleh kehadiran kraken, yaitu monster laut mengerikan yang mampu menenggelamkan kapal dan haus akan cita rasa manusia. Terdapat perbedaan mengenai wujud sejati dari kraken yang sering digambarkan dalam berbagai kisah. Pada dasarnya, mitologi kraken bermula dari penampakan cumi-cumi raksasa yang ditemui oleh para pelaut pada masa lalu. Terdapatnya tentakel pada makhluk ini membuat sosok kraken digambarkan sebagai gurita raksasa maupun cumi-cumi raksasa. Di era saat ini kita mengetahui bahwa makhluk raksasa yang dijumpai oleh para pelaut tersebut merupakan cumi-cumi dalam genus Architeuthis. Hewan ini termasuk jenis spesies cumi-cumi raksasa penghuni laut dalam yang tumbuh hingga ukuran yang luar biasa besar, atau biasa disebut dengan gigantisme, dan telah menjadi subjek dari banyak penelitian ilmiah. Meskipun ukurannya sangat besar hingga dapat mencapai 18 meter, cumi-cumi raksasa ini sangat sulit ditangkap, dan sebagian besar kehidupan biologinya masih belum diketahui. Dengan demikian, sosok cumi-cumi raksasa ini masih diselimuti oleh misteri. Architeuthis atau cumi-cumi raksasa ini hampir merupakan makhluk mitologis dan memiliki tempat baik dalam sains maupun mitos, yaitu legenda yang bertahan hingga saat ini. Seperti yang tercatat sebelumnya, semua spesimen Architeuthis yang ditemukan hingga awal abad ke-20 hampir secara eksklusif terdampar di pantai. Percobaan untuk menangkap cumi-cumi raksasa ini tampaknya tidak berhasil. Cumi-cumi raksasa yang terdampar di sekitar pantai pun seringkali ditemui tidak bernyawa atau dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk. Sejauh ini, informasi lengkap mengenai kehidupan biologis makhluk raksasa yang menakjubkan ini masih belum banyak diketahui secara detail, karena habitat tempat cumi-cumi raksasa ini biasa tinggal, yaitu laut yang sangat dalam, sangatlah sulit untuk dijangkau. Cumi-cumi raksasa mungkin adalah hewan besar yang paling sulit ditangkap di dunia. Hingga saat ini, sangat berkontribusi pada aura misteri yang menyelimutinya. Dapat dikatakan bahwa sampai sekarang pun hewan ini memiliki status sebagai semi-mitologis. Terlepas dari banyak penelitian ilmiah, mitos tersebut masih muncul di sana-sini sebagai monster laut yang mengintai di dalam cerita legenda dan diabadikan di dalam seni. Baiklah, demikian pembahasan kita mengenai monster laut kraken. Jangan lupa like dan subscribe Online Info ya. See you next time untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih.